Pada saat ini, hati semua orang berdebar-debar. Bagaimanapun juga, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan berdiri diam dan ditampar oleh biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, ini adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Ini seperti orang dewasa yang memukuli anak berusia beberapa tahun, dan anak tersebut belum bisa bergerak. Bang! Penatua Lu menamparkan dada Chen Ping. Kekuatan yang sangat besar membuat Chen Ping gemetar dan dia mundur beberapa langkah. 1. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Penatua Lu di alam kesengsaraan tingkat kelima memang tidak lemah. Chen Ping merasakan tubuhnya berputar, seteguk darah mencapai tenggorokannya, dan dia dengan paksa mendorongnya kembali. Pada saat ini, Chen Ping memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tubuh fisiknya. Jika dia meledak menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, telapak tangan Penatua Lu tidak akan pernah menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, wajah Chen Ping dipenuhi dengan senyuman. Saya setuju, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Semua orang menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Penatua Lu sangat terkejut dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, bisa menamparnya dan hanya mundur beberapa langkah. Kain Wo, Tuan Chen, Anda hebat. Shindong dan Luosi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat ketika mereka melihat Chen Ping baik-baik saja. Wajah Penatua Lu berubah dari kaget menjadi malu. Di depan semua orang, dia, seorang tetua dari Sekte Suanyin dan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan, bahkan tidak bisa mengalahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Sungguh hebat Malu. Elder Lu, kamu terlalu baik. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, anak ini pasti akan mati. Menurutku kamu bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanmu. Setelah melihat ini, Liu Shuei segera menggunakan metode lama untuk memaafkan Penatua Lu. Namun siapa sangka Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya masih menggunakan lebih dari 80% kekuatan saya. Orang Tao ini memang kuat secara fisik. Penatua Lu tidak berbohong seperti Liu Shuei, tetapi mengakuinya secara langsung. Dari sudut pandang ini, dalam hal kehidupan, Penatua Lu jauh lebih baik daripada Liu Shuei. Elder Lu, apakah kamu masih ingat perjanjian yang kita buat tadi? Chen Ping bertanya pada Penatua Lu. Tentu saja, Penatua Lu mengangguk, lalu memandang Liu Shuei dan berkata, kamu memukul seseorang terlebih dahulu. Jika seseorang mematahkan lengan Anda untuk membela diri, itu adalah tanggung jawab Anda, jadi menurut aturan, Anda harus meninggalkan Sekte Suanyin kami sekarang. Petik 2. Liu Shuei memandang Penatua Lu dengan tidak percaya, Penatua Lu, saya datang ke sini bersama guru. Aku tidak peduli dengan siapa kamu datang, jika kamu melanggar peraturan, kamu harus pergi. Penatua Lu tidak memberikan wajah apapun kepada Liu Shuei. Tepat ketika Liu Shuei tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, kamu sangat berani, siapa yang ingin mengusir muridku? Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan, orang tua ini tidak lain adalah Cheng Jinghui, pemimpin Blood Spirit Peak. Melihat orang itu datang, Shindong dan Luo Neng dengan enggan berteriak, Paman Tuan. Cheng Jinghui berjalan langsung ke Liu Shuei tanpa melihat mereka berdua. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya, tangan saya patah. Liu Shuei berkata dengan wajah sedih. Siapapun yang mematahkan lengan muridku, belalah dirimu sendiri dan jangan tunggu aku marah. Cheng Jinghui melihat sekeliling, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 di tubuhnya langsung menyelimuti semua orang. Merasakan nafas ini, semua orang gemetar dan menatap Chen Ping. Cheng Jinghui langsung tahu siapa yang mematahkan lengan Liu Shuei, tetapi ketika dia melihat bahwa Chen Ping hanya memiliki kultivasi alam kesengsaraan tingkat pertama ketika saya melakukannya, saya merasa sedikit terkejut. Namun, dia percaya bahwa Chen Ping telah menyembunyikan kekuatannya, lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak orang yang menyembunyikan kekuatannya. Wajah Penatua Lu juga menjadi gelap, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, Tuan Cheng, muridmu lah yang memukul seseorang terlebih dahulu dan kemudian terluka. Kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Cheng Jinghui mendengus dingin, Lu, keluar dari sini. Ini bukan giliranmu untuk berbicara denganku di sini.
Master Sekte Kongmulah yang berbicara denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Asteris. Cheng Jinghui sama sekali tidak memberikan tekanan pada Penatua Nalu, tetapi Penatua Lu tampak tidak senang dan tidak berani mengatakan apapun. Nak, segera datang dan minta maaf pada muridku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Cheng Jinghui memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, muridmu lah yang memukulku lebih dulu. Aku bertindak untuk membela diri. Mengapa aku harus meminta maaf? Chen Pingping berkata kepada Cheng Jinghui tanpa rasa takut. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Cheng Jinghui tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu manusia kecil, akan berani berbicara dengannya seperti ini di Gunung Tianmo. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya, dan aura alam kesengsaraan tingkat 8 ditekan langsung ke arah Chen Ping. Nafas ini seluas lautan, dengan kekuatan guntur, Chen Ping merasakan tubuhnya tenggelam dan kakinya langsung tertekuk. Chen Ping mengertakkan gigi, meskipun kakinya ditekuk untuk melawan Gu, dia masih bertahan dengan seluruh kekuatannya, bertekad untuk tidak berlutut. Melihat Chen Ping tidak terbebani oleh auranya sendiri, Cheng Jinghui sedikit terkejut dan berkata, biksu manusia kecil, saya tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, di depanku, kamu adalah hanya seekor semut. Setelah mengatakan itu, aura Cheng Jinghui menjadi lebih ganas, dan semua orang di sekitarnya mundur. Mata Chen Ping terbuka lebar dan urat di dahinya menonjol, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tepat ketika Chen Ping tidak bisa menahannya lagi, sebuah kekuatan tiba-tiba dengan lembut mengangkat Chen Ping, dan kemudian nafas Cheng Jinghui terhenti. Adik laki-laki, Tuan Chen adalah tamu terhormat saya, apakah Anda terlalu berlebihan melakukan ini? Luo Shouhai mendekat, memandang Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, tamu yang bermartabat. Mata Cheng Jinghui penuh dengan penghinaan, saya tidak peduli siapa dia, jika dia menyakiti murid saya, dia harus berlutut dan meminta maaf. Tuan, Liu Shuai lah yang menyerang lebih dulu, dan Tuan Chen melukainya untuk membela diri. Selain itu, dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Lengannya dipatahkan oleh Tuan Chen, seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Dia masih berani meminta maaf. Jin Dong buru-buru mengikuti Luo Shouhai untuk menjelaskan. Aku tahu, Luo Shouhai jelas tahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Dong, wajah Cheng Jinghui menjadi lebih marah. Muridnya begitu kuat sehingga dia menderita kerugian. Ini adalah tamparan di wajah puncak roh darah mereka. Saudaraku, aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Sekarang muridku terluka, dia harus berlutut dan meminta maaf. Kamu tidak akan mendapat masalah denganku karena biksu manusia kecil, kan? Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan berkata, saya berkata, Tuan Chen adalah tamu terhormat saya. Jika ada yang menyentuhnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah Luo Shouhai menjadi dingin. Saat ini, wajah Cheng Jinghui menjadi semakin jelek, keduanya saling memandang, dan suasananya sangat tegang. Chen Ping menatap Luosi dengan sedikit kebingungan saat ini, dia tidak mengerti apa hubungan antara lembah roh darah dan puncak roh darah. Melihat ini, Luosi mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kepala puncak roh darah adalah sesama murid ayahku, dan kami juga termasuk dalam silsilah iblis darah. Hanya saja kemudian, ayahku menjadi penguasa lembah roh darah. Dia tidak mau menerima pesta ini dan naik ke puncak roh darah sendirian dan menjadi pemimpinnya sendiri. Namun, ayahku tidak ikut campur dalam beberapa tahun ini, dan semuanya selalu damai. Bagaimanapun, lingkungan hidup klan iblis sangat sulit sekarang. Jika ada perselisihan internal, akan lebih sulit untuk bertahan hidup. Luosi menjelaskan kepada Chen Ping, dan Chen Ping akhirnya mengerti, tapi menilai dari kekuatan Cheng Jinghui dan Luo Shouhai, meskipun Luo Shouhai adalah kakak laki-laki, dalam hal kekuatan, dia mungkin lebih lemah. Siapapun yang mencari masalah dengan Tuan Chen harus melewatiku terlebih dahulu. Tepat ketika suasananya tegang, teriakan marah tiba-tiba terdengar, dan hantu gunung iblis tua menyerbu masuk dengan marah. Mengerti, setelah melihat Chen Ping, hantu gunung iblis Lao buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar seseorang membuat masalah bagi Anda. Hantu tua, aku baik-baik saja, hanya saja ada yang ingin aku kabur dan meminta maaf.
Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kemudian dia melihat ke arah Cheng Jinghui dan berkata, Tuan Cheng, apakah Anda yang meminta Tuan Chen untuk berlutut dan meminta maaf? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu meminta Tuan Chen untuk berlutut dan meminta maaf. Menurutku puncak roh darahmu tahun 1917. Meskipun kekuatan penatua hantu gunung iblis tidak sebaik Cheng Jinghui, saat Cheng Jinghui melihat penatua hantu gunung iblis, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Cheng Jinghui tidak berani membantah omelan tetua hantu gunung iblis, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tetua Gui, ini, teman Tao kecil ini masih ada hubungannya denganmu. Omong kosong, saya masih menyebut Tuan Chen sebagai leluhur saya. Apakah Anda berani meminta leluhur saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda yakin saya akan mati bersama Anda sekarang? Hantu gunung iblis meraung dengan marah. Cheng Jinghui tertegun sejenak, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam melampaui kesengsaraan bisa menjadi leluhur dari hantu gunung iblis. Namun, melihat ekspresi wajah Ruo Mosan Guilao, Cheng Jinghui hanya bisa mengakuinya dan berkata, kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman. Tuan, Liu Shuei melihat bahwa Cheng Jinghui telah menyerah, jadi dia berteriak dengan enggan. Diam, kamu, alam kesengsaraan tingkat 4, tanganmu dipatahkan oleh seseorang yang merupakan alam kesengsaraan tingkat pertama, kamu masih memiliki wajah, jelaskan. Cheng Jinghui berteriak pada Liu Shuei, lalu menariknya pergi. Melihat tidak ada pertarungan, semua orang perlahan bubar. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, hantu tua, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sebaik Cheng Jinghui, mengapa dia begitu takut padamu? Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia langsung tertawa. Luo Shouhai menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Chen tidak tahu, tapi sebenarnya kami dan Tuan Gui sudah saling kenal sejak kecil. Kedua sekte kami tidak berjauhan saat itu dan kami sering berkomunikasi satu sama lain. Dan adik laki-lakiku telah diintimidasi oleh Tuan Hantu sejak dia masih kecil. Dia gemetar saat melihat Tuan Hantu. Meskipun kemudian adik laki-lakiku pergi ke puncak Sueling dan mendapat beberapa peluang dan kekuatannya meningkat pesat, tapi bahkan jadi. Dia masih gemetar saat melihat hantu. Petik 2. Ini mungkin bayangan di hatiku yang telah hilang sejak masa kanak-kanak. Seluruh Gunung Tianmo mengetahui adik laki-lakiku itu. Aku selalu gemetar saat melihat hantu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya bayangan masa kecilnya sulit dihilangkan. Ji Yun, berikan uang kepada orang lain. Chen Ping meminta Ji Yun memberikan 100.000 koin roh kepada pria besar dengan jam seperti itu. Ji Yun mengangguk dan melemparkan uangnya. Orang besar itu tidak sopan dan hanya mengambilnya. Setelah mendapatkan uang, lelaki besar itu mengemasi kiosnya dan pergi. Ketika pria besar itu pergi, Chen Ping tiba-tiba tercengang, matanya penuh keraguan. Karena baru saja ketika Cheng Jinghui meledak dan ingin mengambil tindakan, semua orang tidak tahan dan menghindar, tetapi pria besar ini duduk tak bergerak di depan kios. Saat itu, Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura Cheng Jinghui, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria besar itu, tetapi sekarang tampaknya kekuatan pria besar yang mendirikan kios ini jelas tidak sederhana. Tuan Chen, ada apa? Tanya hantu tua itu. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum tipis, lalu mengeluarkan jam itu dan berkata, hantu tua, Tuan Luogu, menurut Anda apakah ada yang istimewa dari jam ini? Gui Lao mengikuti Luo Shouhai dan melihat jam untuk waktu yang lama, lalu mereka semua menggelengkan kepala, jam ini hanya diukir dari batu giok. Meskipun terlihat hidup, tidak ada yang istimewa. Chen Ping melihat bahwa Gui Lao dan Luo Shouhai tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menyimpan jam itu, tetapi dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada jam ini.